Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya. Malam hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk kembali belajar, melanjutkan pelajaran kita. Pengajaran firman Tuhan malam hari ini adalah kelanjutan dari 2 sesi yang pernah kita bahas bersama-sama. Temanya masih membahas tentang bejana yang retak, ya. Jadi Bapak Saudara, saya harap ini adalah untuk sesi terakhir tentang bejana retak itu. Jadi boleh disimpulkan begini ya, tujuan akhir daripada Allah memanggil kita ini adalah kita didandanin, ya, kita diselamatkan, kita ditebus dan sebagainya. Itu adalah guna kepentingan Allah. Allah ingin bermanifestasi di dalam kehidupan kita, mengisi setiap kehidupan kita, alias hidup kita ini akan dijadikan bejananya Allah, ya. Namun nggak banyak yang bisa menangkap atau menampung, ya, manifestasi daripada Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga manifestasi Bapa itu tidak pernah terpancar melalui kehidupan kita. Kenapa? Alasannya cuma satu. Banyak sekali orang-orang Kristen, ya, yang menjadi bejana, namun bejananya retak. Cirinya apa? Cirinya masih banyak masalah. Cirinya adalah masih banyak luka batin, kecewa di dalam dirinya. Jadi kalau datang kepada Tuhan itu bukan menampung aspirasi atau ngerti tentang kehendak Allah di dalam hidupnya. Tapi kalau mencari Allah itu selalu hanya satu, ya. Tuhan tolong saya, Tuhan penuhi saya, oh Tuhan, ya. Pokoknya berkati saya, oh Tuhan sembuhkan saya. Jadi hanya sekedar minta tolong terus kepada Tuhan. Memang dapat sesuatu dari Tuhan, tapi hanya cukup untuk menyenangkan dirinya sendiri saja, ya. Nggak ada sisa stoknya yang bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Lah, Bapak Saudara, itulah yang disebut jiwa yang sempit, ya. Lah, biasanya orang-orang seperti ini nggak bisa melihat orang lain itu bermurah hati terhadap orang yang lainnya, ya. Dia cenderung marah, cenderung iri kalau ada orang lain dia mengalami keberuntungan. Jadi pikirannya pokoknya yang untung itu harus aku. Kalau orang lain itu nggak usah lah, gitu ya. Nah, Bapak Saudara, kita dipanggil untuk menjadi berkat, ya. Hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang-orang di sekitar kita semuanya. Nah, Saudara, jadi kadang-kadang Allah harus mendisiplin hidup kita, ya. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti ada batasan-batasan, ya. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Bukan kita dijadikan robot, tidak. Tapi supaya tujuan kehendak Allah itu terjadi di atas muka bumi melalui hidup kita ini, Allah terpaksa mendisiplin anak-anaknya, ya, umatnya. Nah, Saudara, tujuannya apa? Nah, kita mulai masuk dari sini, ya, kelanjutannya. Nah, disiplin, tujuannya dari semua disiplin adalah agar mencapai kekudusanku, ya. Nah, bila seseorang menderita karena didisiplin, penderitaan mereka akan kusembuhkan setelah pelajarannya diperoleh. Nah, Saudara, sekarang kita harus bisa membedakan, mampu membedakan. Ketika ada struggle, ketika ada masalah, ada beban di dalam kehidupan kita. Coba Saudara, ya, kalau memang Anda tidak berdosa, tidak bersalah, tapi masih mengalami hal-hal seperti itu, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, dalam bentuk disiplin dalam hidup kita ini. Nanti kalau Anda mengerti maksud tujuan Allah mendisiplin Anda, dan Anda mulai mengerti dan bertobat minta ampun kepada Tuhan, Saudara, nggak usah ditengking masalah itu. Nggak usah ditengking penyakit itu. Itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Tuhan memakai sarana prasarana itu untuk, ya, membuat Anda mengalami penderitaan sementara. Nah, setelah Anda menyadarinya, penderitaannya akan diangkat oleh Tuhan. Tadi seperti apa yang dikatakan Bapak ini, ya. Kalau Bapak berkata, bila seseorang menderita karena disiplin, penderitaan mereka akan kusembuhkan setelah pelajarannya itu diperoleh.
itu akan menghasilkan buah kebenaran, ya. Nah, yang memberikan damai, ya. Jadi akan menghasilkan buah kebenaran. Artinya apa? Anda akan mengerti maksud dan tujuan Allah, itu namanya kebenaran. Dan ketika Anda mengerti maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan Anda, itu akan memberikan damai di dalam hidup Anda. Hati-hati sekali, setiap kepahitan akan menjadi kediaman dengan tumbuh, ya, dan menghasilkan kematian. Ketika orang didisiplin, lalu mulai pahit hati, mulai kecewa dengan Tuhan. Nah, saudara, hati-hati. Kita sudah belajar tentang roh maut. Roh maut itu mengincar orang-orang yang retak seperti itu, lalu diserang dengan mudah. Ya, nah, ketika Anda mulai kecewa, pahit hati, ya, disitulah roh maut mulai mengancam dalam kehidupan Anda. Dan banyak musibah yang lebih parah lagi nanti yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa orang disiplin bisa kecewa? Kenapa orang ketika didisiplin dia merasa nggak bisa menerima tentang sikap dan perlakuan Allah terhadap diri kita ini? Saudara, karena ada ya faktor di dalam diri manusia yang disebut harga diri, ya. Harga diri. Anda lihat ya, harga diri. Sudah kalau bicara harga diri, semua orang itu pasti pengennya dihargai, ya. Melakukan sesuatu gitu ya, pengennya orang melihat, lalu nanti orang itu memberikan pujian, ya. Kita tahu ya, ini sebenarnya pola yang sama seperti kejatuhan daripada Lucifer. Lucifer itu ternyata dia mulai memunculkan harga dirinya, ya, dengan dia berpikir kok nggak ada ya orang yang memuji saya. Padahal saya sudah berhasil loh memimpin pujian di surga seperti ini. Nah, ketika dia sedang berpikir seperti itu, roh maut Abaddon datang mendorong dia, lalu akhirnya Lucifer punya keinginan untuk menyamai yang maha tinggi itu, dan akibatnya Lucifer dilempar ke bumi, bahkan ke jurang itu dunia orang mati, yaitu jurang maut tersebut. Nah, saudara, jadi kita perhatikan ya, harga diri itu kalau Anda pertahankan, itu merupakan bahaya yang besar, ya. Jadi kalau Anda mulai mempertahankan harga dirimu, Anda ada di daerah yang rawan jatuh, ya, rawan jatuh. Jadi kalau Anda mulai berpikir, emangnya saya itu dianggap apa? Dengar ya? Coba ya, kalau Anda sedang menyimpulkan atau berpikir seperti itu dalam satu kondisi, emangnya saya itu dianggap apa? Itu artinya Anda sedang krisis harga diri. Anda butuh pengakuan, Anda butuh pujian. Nah, ketika Anda ada di daerah itu sebentar lagi Anda didorong dengan tiupan sedikit aja, gitu ya. Anda akan roboh, jatuh, dan parah hasilnya. Nah, saudara, orang-orang yang luka batin, Bapak berkata begini, ya, orang luka batin yang datang karena penolakan dan tak diterima orang atau tak menerima diri sendiri, itu adalah permainan si setan. Tadi kan ya, ini hal yang sangat penting yang harus dimengerti oleh setiap orang percaya. Kalau Anda luka batin karena ada yang menolak Anda dan Anda merasa tidak diterima oleh orang, atau Anda sendiri tidak menerima diri Anda sendiri, itu adalah permainan si setan, ya. Nah, biasanya orang luka batin dan merasa tertolak, tidak diterima oleh orang ini, dia punya pengharapan, ya. Pengharapannya apa? Pengharapan untuk diakui biasanya, ya. Pengharapan untuk diterima atau pengharapan untuk dihormati oleh orang lain. Saudara, pengharapan untuk diakui, diterima atau dihormati oleh orang lain itu adalah kedagingan juga, ya. Itu disebabkan karena tiap orang punya rasa harga diri
yang ada di dalam setiap orang yang hidup dalam daging, yang selalu menuntut pengakuan dari orang lain. Bapak Saudara, satu kali ada seseorang konseling dengan saya. Ya. Lalu dia bilang gini, Pak, saya ini seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan. Ya. Tapi anak buah saya itu kadang-kadang itu kelakuan yang lunjak seperti gitu loh. Ya. Nah, saya kadang-kadang berpikir, Pak, saya itu dianggap apa? Gitu loh. Ya. Saya itu dianggap apa? Saya kok nggak dihargai seperti itu. Saudara, kadang-kadang Tuhan itu izinkan. Ketika Anda sedang berpikir tentang harga diri, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang nggak tahu diri, yang nggak menghargai Anda. Ya, memang kadang-kadang Tuhan izinkan Anda ketemu dengan orang-orang muda seperti itu. Supaya apa? Supaya Anda menyadari bahwa Anda sedang butuh pengakuan. Betul? Buktinya, ketika Anda tidak diakui, Anda kurang. Anda merasa ini nggak wajar. Ya, sehingga Anda tersinggung, Anda kecewa. Ya, saya bilang sama orang konseling yang konseling sama saya itu, saya bilang, sebenarnya Anda itu sedang krisis harga diri dan butuh pengakuan. Sehingga ketika ada orang yang tidak mengakui posisimu, lalu melunjak seperti itu, kamu merasa tersinggung, kamu merasa marah dan seperti itu. Nah, sekarang kenapa engkau nggak bisa menerima keadaan orang, dengan mengalah, tapi Pak, tapi saya ini dianggap apa? Saya kan diangkat pemimpin ada di situ. Nah, dia tetap kekeh pada posisinya seperti itu. Karena dia tetap kekeh pada posisinya itu, lalu saya bilang begini, Pak, ya dari tadi Bapak itu bicara tentang harga, dan harga diri, ya. Oke deh, saya bilang, kalau Bapak mau dihargai, sekarang saya tanya, kira-kira Bapak itu pantasnya dihargai berapa? Saya gituin, dia malah marah, saudara. Loh, Pak, Gideon, saya tuh dianggap apa lagi nih? Saya konseling sama hamba Tuhan, malah hamba Tuhan ngomong seperti ini. Nah, saya bilang, ini faktanya, Bapak krisis harga diri, Bapak butuh penilaian harga di dalam diri Bapak. Nah, coba nih, saya mungkin kalau mengira-ngira, saya tahu harga Bapak menurut ukuran saya. Tapi saya mau tanya aja kepada Bapak. Kalau Bapak minta dihargai, kira-kira Bapak minta harga berapa? Anda punya barang lalu Anda mau jual. Ketika Anda mau jual, Anda tawarkan kepada orang. Orang tanya dong, Bapak mau jual berapa? Anda kasih harga berapa? Saya bilang, boleh kan saya nanya seperti itu? Nanti saya bisa nawar, Pak. Kalau Bapak punya harga terlalu tinggi, nggak cocok dengan kondisi kualitas barang Bapak itu, nah Bapak, saya kan bisa menawar harganya, betul? Nah, makanya saya tanya dengan Bapak. Ketika Bapak saya tanya seperti ini, Bapak sudah tersinggung. Nah, saudara, ada orang yang merindukan, mendambakan, atau pingin tentang penghargaan diri, tapi kalau ditanya mau dihargai berapa, dia nggak bisa terima seperti itu Nah, itu lucunya seperti itu. Tapi kita mulai belajar Jadi anak Allah, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Bapak berkata begini tentang Tuhan Yesus, ketika aku mengutus anakku turun ke bumi, ia telah kupesan untuk tidak sekali-kali menantikan pengakuan dan penghormatan dari manusia. Karena manusia yang kedagingan itu tak tahu menilai orang lain dengan benar. Ketika kalimat ini saya sampaikan kepada Bapak itu, kalau Bapak mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ketika disuruh turun ke muka bumi, Bapaknya berpesan untuk tidak sekali-kali menantikan pengakuan dan penghormatan dari manusia. Alasannya apa? Bapak berkata,
Karena manusia yang kedagingan itu tak tahu menilai orang lain dengan benar. Ya. Nah, Saudara, jadi itu hal yang apa ya? Yang Bapak mau ungkapkan kepada kita semuanya. Kalau kita mendambakan pengen dihargai, ujung-ujungnya saya jamin Anda akan kecewa. Anda akan marah. Nggak percaya? Coba saja. Ya, coba saja. Anda lakukan sesuatu, lalu Anda pengen apa yang Anda lakukan itu dihargai oleh orang lain, enggak ya? Dan Anda sangat mendambakan, merindukan penghargaan itu, nanti Tuhan akan ketemukan Anda dengan orang yang kedagingan, yang nggak tahu diri, yang tidak tahu menghargai karya orang lain, yang ketemu dengan Anda. Betul nggak? Sehingga dengan nyeplos gitu loh, apaan tuh? Gitu ya. Anda kan merasa tersinggung, betul nggak? Anda merasa karya Anda itu yang terbaik. Ternyata ketemu dengan orang yang kedagingan yang nggak tahu diri itu, dia menghina karya Anda. Anda kecewa nggak? Kecewa ya. Tapi kalau Anda ya telah melakukan sesuatu dan Anda tidak mengharapkan penghargaan, walaupun dihina karyamu, Anda tidak akan kecewa, bukan? Betul nggak? Ya. Kenapa orang kecewa? Karena dia mengharapkan penghargaan itu. Itu namanya harga diri. Saya kadang-kadang perhatikan saja ya. Ada beberapa orang ujung-ujungnya ya, nanti gini-gini ngomel, gini ya. Nah, dari situ saya mulai melihatnya, oh masih butuh dihargai dong. Ya, nah. Kalau dia tanya sama saya jawab atau seperti Bapak tadi. Kalau kamu minta dihargai berapa? Itu jawaban saya selalu begitu ya. Mau dihargai berapa? Oh kalau gitu nggak usah tanya sama Pak Gideon. Saya mau tanya sama Bu Febe saja. Gitu. Bu Febe kan nggak galak kayak Pak Gideon. Nah gitu ya. Nah umpama gitu ya. Nanti jawaban Pak Gideon selalu begitu. Mau dihargai berapa? Tapi saudara, jawaban saya ini ya, itu sering menyadarkan orang. Ya, kadang-kadang orang itu perlu dicolok seperti itu loh. Kamu sedang mendambakan, merindukan penghargaan. Ya, kalau nggak diomongin seperti itu, orang itu terus mendambakan penghargaan. Kenapa? Karena dia sedang mempertahankan harga dirinya. Amin. Nah, saudara, orang yang mendambakan harga diri, ya, Bapak mengatakan hasilnya apa? Pasti akan sangat mengecewakan, berharap pengakuan, penerimaan, dan hormat dari manusia. Alkitab ya memberikan peringatan kepada kita semuanya. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 22 ya, ditulis di sini. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Amin. Jangan berharap pada manusia. Nah, konteksnya bukan hanya berharap duit, berharap apa-apa gitu ya. Tapi termasuk berharap orang menghargai Anda. Orang menghargai Anda. Coba saudara, lakukan segala sesuatu dengan tulus. Lakukan segala sesuatu seolah-olah hanya untuk Tuhan. Ya, hanya untuk Tuhan. Kalau Anda lakukan untuk Tuhan, Tuhan itu bukan manusia yang kedagingan, yang tidak tahu menghargai karya orang. Betul? Nah, tapi kalau Anda ya, melakukan sesuatu untuk orang, dengar ya, orang itu kadang-kadang adalah orang yang kedagingan, yang tak tahu menghargai karya orang lain. Sehingga ketika Anda tidak dihargai, Anda akan kecewa. Oleh sebab itu, Yesaya 2 ayat 22 ini memperingatkan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Amin. Paulus juga mengingatkan, dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya
kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Kalau Anda harus menaruh harapan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Amin. Ya. Kadang-kadang apa yang saya lakukan, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, gimana nih apa yang sudah saya lakukan ini? Kalau Tuhan harus mengoreksi, dia mengoreksi tanpa menghina apa yang sudah saya lakukan. Walaupun mungkin ada kekurangannya. Ya. Tapi kalau saya minta pertimbangan kepada orang lain, kadang-kadang nih, gitu, gitu aja nggak bisa. Gitu. Nah, jadi direndahkan seperti itu. Ya, jadi Pak Paulus berkata, menasihati kepada anak didiknya namanya Timotius ini, ya. Ketika kita berjerih payah dan berjuang, kita harus menaruh pengharapan itu kepada Allah. Amin. Itu harapan yang bagus. Berharaplah kepada Allah dalam segala hal, ya. Nah, Saudara, Bapak berkata, pesannya lagi di sini, bila seseorang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, ia harus bersedia berada di mana Tuhan Yesus berada. Orang yang demikian akan menerima hormat dari Allah Bapa. Nah, Saudara, jadi kalau Anda mau dihormati oleh Allah, Anda boleh ikut Yesus. Di mana Yesus berada, disitulah Anda berada. Bila Anda mengikut Dia, tentunya Anda akan bersedia, ya, dibawa oleh Tuhan Yesus, ya, berjalan keliling dunia, berkunjung dari satu negara ke negara lain, dan dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Bahkan berperang melawan penghulu-penghulu setan pun, Anda akan merasa senang bersama Dia. Amin. Nah, Saudara, kalau kita ikut Tuhan Yesus, ya, bersama dengan Tuhan Yesus, di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Yesus pernah ada di mana? Yesus pernah ada di dalam kerumunan 5.000 orang yang sedang kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengenyangkan dengan memultiplikasi 5 roti dan 2 ekor ikan. Masih sisa 12 bakul. Wow, keren ya. Yesus pernah ada di depan kuburan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dia berkata, Lazarus keluar. Dan di situ Lazarus keluar, bangkit. Wow, keren ya. Di mana mujizat terjadi. Yesus pernah ada, ya, di dalam satu situasi, yaitu ada pesta, ya, perkawinan di Kana. Ternyata ketika Yesus ada di situ, ibunya Yesus, Maria, datang kepada Yesus dan berkata, "Nak, mereka sedang kehabisan anggur." Ya, memang kala itu Yesus berkata, "Bu, waktuku belum tiba." Tapi Pak Maria berpesan kepada para pelayan, apa saja yang dikatakan oleh dia, lakukan. Betul ya? Di situ Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, Saudara, kalau kita ada di mana Yesus ada di situ dan melakukan banyak perkara yang besar, banyak mujizat-mujizat seperti itu, semua pengen ya? Ya, paling tidak walaupun Anda nggak jadi Yesusnya di tempat itu, paling enggak Anda panitianya. Oh ya, panitianya. Melihat acaranya berhasil itu, Anda jadi teamwork-nya kan merasa ikut terangkat di situ ya. Nah, ikut Yesus ya, menjadi orang Kristen. Harus berada di mana Yesus berada. Nah, tapi Saudara, ada satu tempat yang tidak disukai oleh semua orang ketika dia mengikut Yesus. Tempat apa itu? Hanya satu tempat yang kalau Tuhan pergi ke sana, Anda tak mau ikut. Nah, tempat apa itu? Yakni mencuci kaki Yudas, sang pengkhianat. Terlebih kalau yang harus Anda cuci adalah kaki orang yang paling sering memfitnah atau berkhianat kepada Anda. Nah, Saudara, tempat yang satu ini, apakah Anda mau ikut? Di mana? Mencuci kakinya Yudas yang mengkhianati Yesus. Nah,
ketemu dengan orang yang mengkhianati Anda aja, Anda bisa buang muka tuh enggak tahu. Gitu. Buat apa lihat dia, gitu. Nah, Anda nggak mau dekat-dekat, nggak mau lihat, tapi Tuhan mau Anda ada di tempat itu. Ya, Anda harus bersama dengan orang itu. Nah, saudara, itu harus dilatih. Kenapa Yesus bisa? Karena Yesus tak memerlukan hormat dari manusia. Dia hanya memerlukan hormat dari Bapaknya saja. Jadi karena dia tak perlu hormat dari manusia, walaupun dia ditolak, dia harus melayani orang yang mengkhianati dia sekalipun. Dia layani juga dengan kasih yang sama ketika dia melayani Petrus, Andreas, Nathanael, dan yang lain-lainnya. Ya, dia tidak membedakan, walaupun orang yang di depannya adalah orang yang jahat terhadap dia. Miliki hati seperti Yesus. Ya, tidak gampang kecewa. Nah, saudara, dulu ada satu lagu ya Pantai Costa ya kuno, itu saya belajar lagu itu, dengar lagu itu sejak saya masih kecil. Tak pernah kecewa mengikut Yesus ya. Tak pernah kecewa. Siapa yang pernah nyanyi itu? Tak pernah kecewa mengikut Yesus. Amin. Enak ya nyanyinya. Tapi lakuinnya berat banget, Pak. Ya toh? Pak, ini hati, Pak. Ya toh? Ya toh? Aduh, nggak bisa terima Pak seperti itu. Tapi Anda boleh belajar. Ya, ketika Anda ikut seperti Yesus, Anda nggak jadi orang yang suka luka batin dan kecewa. Bahkan Anda bisa mengampuni orang yang memfitnah dan mengkhianati Bapak Ibu Saudara. Amin. Yohanes 12 ayat 26. Ya, ini ayatnya, perintahnya. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Jadi di mana Yesus pernah ada di muka bumi ini, Anda juga boleh. Ketika Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang mulia, penuh dengan kemuliaan dan mujizat, ya bersyukurlah. Tapi kalau Anda sedang dibawa oleh Tuhan, ya ketemu dengan kelompok-kelompok orang-orang yang kedagingan, yang mengkhianati, nggak tahu diri dan sebagainya, nah Anda juga harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena Anda hanya merindukan satu hal, yaitu hormat dari Bapa. Yohanes 13 ayat 4-5. Menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, jadi 12 murid ini dicuci semua kakinya. Ya, tak kecuali juga si Yudas, saudara. Ya, jadi Yesus nggak membeda-bedakan. Kalau Petrus, ya itu cuci, ya yang ini nggak usah. Nah, saudara, mencuci kaki orang yang Anda sayangi gitu ya, rasanya Anda bangga gitu ya. Anda punya pengharapan nanti orang itu akan lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau mencuci kaki orang yang berkhianat kepada Anda, kira-kira apakah Anda bisa atau tidak? Ya, mencuci kaki itu artinya apa? Mengampuni, menerima dia, ya. Menerima orang yang baik dengan Anda, yang suka memberi kepada Anda, yang memperhatikan Anda, yang membantu Anda. Wah, Anda bisa dengan senang hati. Tapi menerima, mengampuni dan menerima orang yang suka menyakiti Anda, apakah Anda bisa terima? Nah, ini penting nih, ya. Di mana Yesus berada, kita pun harus berada. Kalau Yesus bisa, Anda pun harus bisa mencuci kakinya si pengkhianat, yaitu Yudas. Nah, muncul pertanyaan seperti ini, ya. Kalau Anda nggak bisa, ya, mengapa hal itu sukar bagi Anda? Ya,
Mengapa hal itu sukar bagi Anda? Karena harga dirimu tak mau menerimanya. Anda masih merasa mempunyai harga, reputasi yang harus diakui oleh manusia lain. Anda masih manusiawi. Mengikut Tuhan Yesus berarti, ya di sini, mengikut Tuhan Yesus berarti tidak menghargai menjadi manusia lagi. Sebaliknya, menghargai keanak-alahan yang rela diperintah apa saja oleh Bapak Surgawi dengan sepenuh hati. Amin. Nah, saudara, kalau Anda merasa sulit melakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, cuma satu, ya, karena harga diri. Anda tak mau menerima. Anda masih mempunyai harga atau reputasi dan harus diakui oleh manusia lain. Atau mungkin Anda bersembunyi di balik kelemahan ketidakberdayaan Anda. Dengan Anda berkata, kalau Yesus kan Tuhan, kalau Yesus kan anak Allah, aku kan manusia. Nah, ketika Anda bilang seperti itu, Anda toleransi dengan kelemahan. Sehingga Anda ya merasa benar, layak, kalau Anda nggak mampu. Ya. Nah, caranya gimana? Cara keluarnya. Jangan akui kemanusiaan Anda lagi. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, Anda bukan manusia. Anda adalah anak Allah. Ketika Anda merasa tak mampu menerima karena harga dirimu, reputasimu, dan sebagainya itu, Anda mulai berkata, siapa bilang saya manusia? Saya adalah anak Allah. Sama seperti Yesus. Jadi saudara, coba ya. Dalam pengakuan ya tentang siapa Anda adalah anak Allah. Bukan hanya tentang perkara Anda mewarisi semua kekayaan Bapak Surgawi. Tapi juga ya kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yaitu menerima, mengampuni orang yang mengkhianati Anda, menyakiti Anda. Yesus naik ke atas kayu salib tanpa luka batin. Ya, walaupun hidupnya banyak penderitaan. Tapi dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita harus mulai mendevelop hidup kita ini. Paulus menganjurkan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di sini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan Bapak Saudara ya. Paulus memperingatkan, menganjurkan kepada kita. Hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan Kristus Yesus? Ya, Yesus punya pikiran dan perasaan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, sekarang kita sang manusia ini, ketika kita ditebus oleh Allah, ya, jangan Anda mempertahankan kemanusiaanmu, ya. Nah, yang walaupun dalam rupa manusia, nah sekarang kalau dibalik ya, tidak menganggap ya kemanusiaan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Jadi Anda nggak boleh beralasan lagi. Kan manusia biasa. Kalau nggak bisa ngampuni, itu manusiawi. Ketika Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
alasan Anda sebagai manusia itu tidak bisa ditolerir lagi. Nggak bisa dipakai untuk alasan lagi. Anda adalah anak Allah, betul? Jangan kalau Anda pengen diberkati, ya toh, baru Anda ngaku jadi anak Allah. Tapi kalau disuruh melakukan hal-hal, ya, untuk meninggalkan, membuang harga diri, ya, dan reputasi Anda, di situ Anda bilang, oh Tuhan, itu ya, aku kan manusia. Jangan jadi makhluk bunglon, tahu nggak bunglon? Ya, bunglon tahu? Binatang bunglon ngerti ya? Nah, dia nempel di mana, nanti warnanya mirip dengan itu. Nempel di kayu coklat itu ya, warnanya coklat. Nanti tubuhnya itu jadi coklat. Ya. Nanti kalau nempel di daun yang hijau, dia akan apa? Berubah warnanya jadi hijau itu. Jangan jadi Kristen bunglon. Punya prinsip. Sekali anak Allah, Anda tetap anak Allah. Amin. Dalam segala situasi. Dalam segala kondisi, ketika Anda membutuhkan pertolongan Allah, Anda punya hak karena Anda adalah anak Allah, Anda adalah ahli waris. Amin. Ketika Anda harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus, harus mengampuni, ya, menerima orang-orang yang jahat terhadap Anda pun juga harus bisa. Kenapa? Anak Allah yang satu itu, Tuhan Yesus, telah membuktikannya. Dia bisa. Anak Allah itu bisa, amin. Yang nggak bisa manusia, amin. Siapa di sini masih manusia? Coba angkat tangan. Masih manusia? Ketawa lagi. Coba Pak Jeffrey ya, coba tirukan saya, nggak usah dibuka itunya. Siapa bilang saya manusia? Saya adalah anak Allah. Nah, nanti ulang sendiri ya. Ini PR buat Pak Jeffrey Patras. Malam ini saya suruh bunyikan itu 1000 kali. Ya. Nah, besok pasti berubah. Bukan manusia, tapi anak Allah. Nah, saudara, kadang-kadang harus di-counter dengan perkataan, siapa bilang saya manusia? Saya adalah anak Allah. Amin. Saya harap Bapak Ibu Saudara, semua di sini itu adalah anak Allah. Saya pernah melayani sebuah gereja. Pendetanya itu curhat sama saya, Pak, ya, Pak, gini Pak, Bapak mau nggak gembalain gereja ini? Loh kenapa? Saya bilang, saya ini bukan gembala, saya itu pengajar. Dia bilang, gini loh Pak, saya itu udah pusing ngurusin jemaat. Kenapa? Wah Pak, tuntutannya banyak ini. Bahkan setiap penampilan saya itu selalu di mata dia salah, gitu. Kalau dasi saya kepanjangan gitu ya, nanti dikoreksi. Dasi saya kependekan, dikoreksi. Saya gemuk sedikit, nanti dibilang nggak pernah puasa. Saya kurus, dibilang nggak pernah berdoa, nggak diberkati. Saya pusing Pak. Begitu. Terus saya bilang gini, Pak, ya, Pak Pendeta, saya bilang, Pak Gembala, Pastor, ya, jemaat Bapak itu siapa sih? Gitu. Maksudnya apa Pak? Manusia atau bukan? Saya bilang. Ya manusia loh Pak. Masa bebek? Saya bilang. Dia bilang begitu. Oh, jadi Bapak itu menggembalakan manusia ya? Nah makanya Pak, menggembalakan manusia itu bikin botak. Bikin pusing. Kenapa? Memang manusia itu kelakuannya kayak begitu. Selalu kritik orang, tuh nggak ya? Apalagi manusia kedagingan. Nggak bisa terima fakta, kenyataan ini dan itu. Nah, pelampiasannya kepada pemimpinnya, kepada Bapak. Nah, kalau gitu gimana Pak? Apa saya mesti cari yang lain selain manusia? Dia bilang, saya bilang gini Pak, kalau Bapak tidak bisa mengubah jemaat Bapak dari manusia menjadi anak Allah, sampai kapanpun Bapak akan pusing gitu, ngurusin jemaat. Ya, kalau jemaat Bapak itu semua anak Allah. Anak Allah itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, bukan? Gak usah dikasih aturan ini, aturan itu, dilarang ini, dilarang itu. Karena Roh Allah di dalamnya memimpin dia, tertib nggak kira-kira?
Dia bilang, oh iya ya, kok nggak pernah kepikir seperti itu ya? Nah, ini PR, Pak. Jadiin manusia jadi anak Allah itu nggak semudah membalikkan tangan, Pak. Ya, Bapak harus khotbah. Khotbahnya bukan berkat-berkat terus. Khotbahnya harus kebenaran-kebenaran yang memerdekakan mereka. Kasih tahu jati diri mereka itu siapa. Kalau gitu gini Pak, Bapak kan setiap bulan sekali di sini. Boleh nggak Pak? Ya toh, saya minggu pertama perjamuan kudus, ya toh, Bapak minggu kedua, 3, 4, ya toh, kalau ada 5 juga boleh gitu ya. Ya, jadi saya suruh melayani tiap hari. Maksudnya Pak, setiap minggu supaya ngajar gereja itu. Saya bilang, saya bilang Bapak egois banget. Saya bilang, kalau waktu saya tiap hari Minggu, Bapak ambil seperti ini, gereja lain nggak dapat Pak. Ya sudah, Bapak saya kasih 1 minggu sekali, ya. Tapi ya ada YouTube di RTM Revival Total Ministry. Silahkan Bapak ya dengerin. Nanti Bapak pelajari, Bapak coba ajarkan kepada jemaat Bapak, ya. Nah, setelah dia nurut apa yang saya katakan ini, ya berapa tahun kemudian dia bilang gini, benar Pak. Ketika jemaat mulai mengerti siapa dirinya, dia bukan manusia, tapi anak Allah. Kelakuannya berubah, Pak. Nggak bikin pusing saya, Pak. Malah banyak yang membantu proyek gereja ini, Pak. Kenapa? Jemaatnya adalah anak-anak Allah. Manusia itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan, amin. Berhenti malam hari ini jadi manusia. Akui diri Anda, saya adalah anak Allah. Amin. Nah, saudara, ketika Anda anak Allah, Anda nggak gampang tersinggung. Anda nggak gampang kecewa. Anda tak gampang luka batin. Amin. Nah, saudara, Yohanes 5, 41 sampai 44. Aku tidak memerlukan dari manusia. Nah, ini kata Tuhan Yesus. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Yesus berkata, aku tak perlu hormat dari manusia. Yuk, punya statement yang sama kayak Yesus. Nggak dihormati, nggak apa-apa. Nggak dihargai, nggak apa-apa. Amin. Nah, mulai belajar di sini. Kalau Anda masih protes karena harga dirimu, berarti manusiamu mulai muncul. Posisi anak Allahmu mulai tergeser. Anak Allah tak pernah memusingkan tentang harga diri. Anak Allah tidak pernah memusingkan tentang pengakuan dari orang lain. Asal Anda melakukan apa yang dikehendaki Bapak dalam kehidupan Anda, itu cukup bagiku. Amin. Nah, saudara, jadi mulai belajar ya, tidak perlu hormat dari manusia. Amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir ke dunia tanpa memperdulikan harga dirinya. Dia mau mengosongkan diri menjadi serendah manusia berdosa. Tanpa berbuat dosa sedikit pun, melainkan taat kepada setiap perintah Bapa. Mereka yang terus membawa harga dirinya, tak nanti dapat mengikut Tuhan Yesus dengan bebas. Ia akan sangat sering tersandung dengan perkataan, hinaan, dan cela, cemooh, dan ejekan. Luka batin yang mendalam dan kepahitan hati terus menerus. Coba cek Bapak Ibu Saudara. Apakah perkara-perkara ini masih muncul di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda sedang tersandung dengan perkataan penghinaan atau cela, cemooh, dan ejekan dari orang lain? Apakah Anda sedang mengalami luka batin yang mendalam dan merasa punya kepahitan hati terus-menerus di dalam kehidupan Anda? Amin.
Bila sudah terlanjur terjebak untuk mengampuni orang yang menyakiti hatinya, lalu ditolong dengan pelepasan. Minta Roh Kudus yang membongkar kedagingan dan racun yang menyakitinya itu. Ya, saudara, kalau ada orang datang untuk konseling dan dia merasa menjadi korban, ya, sebuah peristiwa, dan dia mengatakan, Pak, ya, itu orang jahat kepadaku, aku luka, Pak, gitu ya. Aku luka, gitu. Nah, kalau orang seperti itu, nasihat apa yang Anda lakukan? Ya, nasihat pertama, Pak, ampuni orang itu yang melukaimu itu. Mereka sebenarnya berharap Anda datangi orang yang melukai orang itu, bukan? Lalu orang itu Anda jewer telinganya untuk minta ampun kepada orang itu, ya. Nanti kalau orang itu sudah minta ampun kepada orang yang luka batin itu, nanti luka batinnya sembuh, gitu-gitu ya. Itu secara umum orang lakukan seperti itu. Tapi caranya Tuhan beda. Ya. Dia tidak pusing, dia tidak peduli dengan orang yang berkelakuan seperti itu. Tapi Anda yang merasa jadi korban itu, justru Andalah yang mulai mengampuni orang yang jahat kepada Anda itu. Ini pelajaran berat nih. Ya. Nah, konselor dunia ada-ada bilang, ya nanti deh tak datengin orangnya supaya minta maaf kepada kamu, ya. Tapi saudara, Bapak mengajarkan hal yang lebih dalam. Kalau engkau terluka, ampuni orang yang melukai Anda. Kamu akan sembuh. Kalau kamu tidak bisa mengampuni orang yang melukaimu, kamu tidak akan sembuh. Ya. Kalau kamu bisa mengampuni orang yang melukaimu, satu kali kamu dilukai oleh orang lain, Anda akan bisa mengampuni lagi. Dan Anda tidak luka lagi. Tapi kalau Anda menunggu orang lain minta ampun kepada Anda baru sembuh, lalu ada orang lain lagi melukai Anda luka lagi, bukan? Betul nggak? Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda menunggu orang lain minta ampun kepada Anda baru sembuh, sembuh sih. Nanti kalau ada peristiwa yang sama yang dilakukan oleh orang lain, Anda akan terluka lagi. Kenapa? Anda sembuh karena berharap orang itu baik kepada Anda. Tapi kalau Anda mulai dari diri Anda, walaupun orangnya belum bertobat, dia tetap jahat, tetap nyinyir dengan saya bisa terima. Saya ampuni dia. Apakah ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Apakah orang-orang itu pernah minta maaf kepada Yesus? Tak pernah. Betul? Tapi dari Tuhan Yesus, dia melepaskan pengampunan. Memulai bisa menerima orang-orang jahat di sekitarnya itu. Tanpa memandang sebagai musuhnya. Amin. Nah, ini caranya. Bejana-bejana yang diinginkan oleh Allah menjadi bejana yang utuh adalah bejana yang tahan banting. Amin. Tidak pernah menyalahkan situasinya. Anda tetap utuh walaupun dikelilingi oleh apapun juga yang mencoba untuk memecah Anda. Nah, ini luar biasa. Yesus membuktikannya. Dia telah menjadi bejana Bapaknya, memanifestasikan hidup Bapaknya selama hidupnya di muka bumi ini. Sekarang giliran Bapak Ibu Saudara. Bisa atau tidak? Ya, jangan menjadi bejana yang retak. Bejana yang retak tak bisa menampung. Walaupun Bapak intervensi, Roh Kudus intervensi, Tuhan Yesus intervensi setiap hari, setiap saat, tapi tak pernah ngumpul di dalam diri Anda dan bisa Anda bagikan kepada orang-orang sekitar Anda. Kenapa? Karena bocor. Amin. Karena bocor dan retak.
itu. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya. Jadi kalau ada orang seperti ini bisa Anda tolong, minta Roh Kudus menyembuhkan dia. Anda layani pelepasan. Angkat semua rasa pahit, rasa sakit itu. Angkat dari tubuh, dari hati jiwa orang itu. Lalu suruh orang itu bisa mengampuni orang yang melukai dia. Tanpa menuntut orang itu bertobat lebih dahulu. Amin. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Pikul salib, sangkal diri. Ini nggak enak loh. Ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri. Pikul salib itu apa? Penderitaan. Sangkal diri itu apa? Melawan apa yang sedang Anda dambakan. Nah, tentang happiness, kebahagiaan. Dan mulai mau diubah oleh Tuhan untuk menjadi sempurna. Ayat 27, ya Lukas 14 ayat 27. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang senang ya, pengennya jadi murid Tuhan Yesus. Amin. Tapi Tuhan Yesus bilang di sini, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, di mana aku berada, kamu pun berada, tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang ngaku-ngaku tok, aku muridnya Yesus, aku muridnya Yesus. Nah, jadi muridnya Yesus harus pikul salib, sangkal diri. Kalau Anda nggak mau pikul salib, sangkal diri, ia tak dapat menjadi muridku. Amin. Ini ketentuan. Untuk menjadi murid, harus mau pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Amin. Walaupun Anda ngaku-ngaku jadi murid, Anda belum tentu diakui sebagai muridnya. Karena Anda nggak pantas jadi muridnya. Nah. Kenapa? Karena Anda tak pernah menyangkal diri dan tak pernah memikul salib itu. Ya, nah, saudara, lebih jelas ya malam hari ini. Terus, orang yang dari kecilnya banyak mengalami penolakan, terutama dari orang tuanya, dapat berakibat menjadi orang yang rendah diri, atau kemungkinan yang kedua, sering dalam hatinya. Ya, jadi ada orang ya, yang tadinya awalnya kan menuntut banyak keinginan-keinginan yang harus dipenuhi dalam dirinya, tuntutannya banyak, ya harga diri yang terus ditonjolkan, reputasi-reputasi yang terus diperjuangkan. Tapi ada juga ya penghalang-penghalang untuk menjadi bejana yang utuh. Selain harga diri, ternyata minder atau rendah diri. Rendah diri itu beda dengan rendah hati ya. Rendah diri itu minder ya. Nah, ada orang mungkin contoh ya, kalau disuruh jadi singer atau WL, nggak mau Pak, suara saya jelek, saya nggak bisa nyanyi. Ya. Nanti kalau pulang di rumah, mandi di kamar mandi, nyanyi, romantika di amor. Romantika di amor. Nyanyi gitu ya. Nah, nyanyi-nyanyi di rumah sendiri, tapi nanti kalau disuruh ya nggak mau. Ada gitu. Ya, nanti kalau disuruh kesaksian, kalau Pak saya itu nggak bisa ngomong Pak. Nanti kalau di luar itu, pas arisan apalagi itu, dia paling bawel. Gitu. Dari masuk sampai pulang dia terus yang ngomong. Tadi katanya nggak bisa ngomong. Gitu. Nah, itu orang orang rendah diri minder karena kalau disuruh seperti itu ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat di sini ya tentang rendah diri ini. Orang yang mengalami penolakan, ya, mengalami penolakan dari kecil, atau orang yang banyak diejek,
dihina dan dicela sejak kecil akan menjadi seorang yang rendah diri dan mengalami krisis harga diri. Ia akan berusaha sekeras mungkin menjadi orang yang memperoleh pengakuan dari masyarakat atau dari orang tuanya. Ya, nah, kompleks rendah diri ini adalah roh yang menguasai seseorang, sehingga ia takut berbuat begini, takut berbuat begitu karena takut dipermalukan, cenderung depresi, ya, berat, dan ingin mati saja. Ya, di lain pihak, ia cenderung menutupi kekurangannya dengan kompensasi yang berlebihan. Kadang-kadang mereka membuat onar, ya, tertawa keras-keras, salah tingkah di tengah orang banyak dan sebagainya. Ya, siapa yang pernah melihat orang seperti itu? Ya, mereka kadang-kadang untuk menutupi kekurangannya dengan kompensasi berlebihan. Ya, kadang-kadang kalau Anda melihat orang yang suka bikin onar-onar, coret-coret itu jalanan, tembok-tembok segala macam, ya. Jangan-jangan mereka itu orang-orang yang tertolak, ya. Yang pernah dihina, yang gini, dia mau menunjukkan, ya, aku ini bisa, gitu. Ya, nih buktinya, dilukis, di tulisan apa-apa segala macam itu. Ya kadang-kadang itu ya, untuk menutupi bahwa dia itu apa, harga dirinya atau rendah diri gitu. Kadang-kadang itu dia ketawa keras gitu ya. Yang diketawain apa juga nggak tahu, nggak nyambung kadang-kadang. Nah orang-orangnya kayak begitu itu, nah itu sebenarnya kasus ya kompleks dalam rendah diri yang perlu ditangani ya dengan saksama. Nah saudara, orang-orang seperti ini, ya, kadang-kadang ya, itu muncul di sekitar kita ya, ada di tengah-tengah kita. Mungkin itu juga kita bisa juga ya. Nah, alam pikiran rendah diri ini sebenarnya seperti penjara pikiran dan dapat diusir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti penjara pikiran. Ada urapan yang diberikan oleh Allah untuk melepaskan para tawanan. Ya, semua yang terpenjara dalam penjara pikiran ini bisa dilepaskan dan diusir dalam nama Tuhan Yesus. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Penjara apa ini? Penjara pikiran. Ya. Nah, itu ada sesinya sendiri tentang penjara-penjara. Ya. Saya kadang-kadang menemukan orang yang kami doakan, ternyata mereka terjerat atau masuk di dalam penjara pikiran. Ketika saya berdoa, aku buka pintu penjara ini, aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, itu muntah, apa namanya, mulai kayak sendawa, macam itu ya. Nah, habis itu dia merasa kayak enteng dan merdeka. Bisa berpikir yang lainnya. Awalnya setiap dia buka mata, berpikir mau ngomong itu hanya di sekitar itu terus. Itu artinya orang terpenjara di daerah itu. Ketika Anda buka pintunya, Anda lepaskan, dia bisa berpikir lebih jauh, lebih luas tentang hal-hal yang lainnya. Itu namanya dimerdekakan dari penjara itu, ya. Nah, Saudara, bagian terakhir malam hari ini, ya. Akar pahit itu juga merupakan kendala bagi bejana tidak utuh, ya. Adanya akar pahit. Orang dengan akar pahit dari kecil kelak menjadi orang yang amat mencurigai semua orang. Ini contoh ya daripada orang memiliki akar pahit. Biasanya gejalanya menjadi amat mencurigai semua orang. Terus bahkan bila seseorang mencoba menolongnya, sering dicurigainya sebagai orang yang hendak memanfaatkannya saja. Biasanya orang seperti ini menutup diri dan tak mau dilayani, dan selalu takut kalau kasusnya dibicarakan di depan orang banyak. Dia benci dikoreksi atau dikritik dan tak suka dianalisa permasalahannya. Tiap analisa seperti itu dianggap penuduhan kepadanya, ya.
Ini ciri-ciri nih, ya. Jadi ada beberapa ciri ya orang yang mengalami akar pahit, suka mencurigai semua orang, ya. Nah, bahkan orang yang mencoba menolong dianggap memanfaatkan juga. Nah, kadang-kadang juga dia nggak mau dilayani karena takut kasusnya terbuka dan dibicarakan oleh orang banyak. Nah, saudara, kadang-kadang dia menganggap analisa atau permasalahannya itu sebagai tuduhan atas dirinya. Akibatnya, ya, kata-katanya tajam dan melukai siapapun yang hendak menolongnya. Ya, ini bentuk apa ya? Unsur pembelaan dirinya. Jadi sebelum dia dituduh, sebelum dia dikoreksi atau dinasihati itu, dia ngomong yang tajam dulu, lalu melukai siapapun yang hendak menolongnya itu. Sehingga yang menolong akhirnya menarik diri dan mundur, nggak jadi ya menolong orang ini. Ya. Nah, kalau mulai diatur dengan disiplin, ia akan segera berbantah dan menunjukkan betapa ia lebih tahu tentang hal-hal yang disarankan kepadanya. Ya. Nah, untuk menanganinya diperlukan kesabaran dan kasih yang amat besar. Ya. Jadi kalau Anda menangani orang-orang yang pahit hati ini seperti ini, nah untuk menanganinya diperlukan kesabaran dan kasih yang sangat besar. Anda jangan ikut jengkel, ya. Ya udah kalau kamu nggak mau didoain, pulang aja ke sana. Loh, nanganin orang pahit hati seperti itu loh, akar pahit seperti ini, gitu loh. Nah, ketika Anda dibalik ya, diperlakukan seperti itu, Anda harus siap. Makanya setiap konselor itu harus memenuhi dulu persyaratan ya dari Galatia 6 ayat 1 ya. Nah, barang siapa yang rohani, hendaklah ia memimpin yang kurang rohani, itu enggak ke jalan yang benar, dan dia menjaga dirinya supaya tidak terpengaruh gitu ya. Supaya tidak terpengaruh. Maksud Anda baik, menolong orang lain, tapi ketika orang yang Anda tolong itu berbalik menyerang Anda, lalu Anda jadi musuhnya dia. Betul? Sering nggak begitu? Sering nggak terjadi? Maksudmu baik nih, tolong orang, mau doain orang itu, ya jauh-jauh nih datang dari Purwokerto ke kota mana gitu ya, wah rombongan dengan tim, gitu ya. Sampai di sana, tidak diterima, kasih air putih aja kagak, malah disemprot, aku datang ke sini nih, ya udah buang waktu, buang ongkos, buang tenaga, aku mengasihimu, aku mau melayanimu, kenapa engkau melakukan ini seperti itu kepadaku? Ya sudah, kalau nggak mau ditolong, gua pulang aja. Lalu dikutukin, nanti biarin, kalau lu mati silahkan. Padahal tekad awalnya gitu ya, dia pengen nolong orang itu. Lah itu harus siap, saudara. Makanya tadi dikatakan ya, untuk menolong orang-orang yang mengalami pahit hati seperti itu, ada akar pahit di dalam dirinya, dibutuhkan kesabaran, kasih yang amat besar. Amin. Sabar itu tidak ada batasnya. Nah, di sini nih, ya. Nah, ini ujian bagi orang para pelayan Tuhan, ya. Kalau melayani kena orang yang punya akar pahit seperti itu, ya. Nggak usah jauh-jauh lah kadang-kadang ya. Maksud kita itu ngomongin orang lain ya, supaya orang itu benar gitu ya. Lalu orang yang kita omongin itu balik menyerang Anda. Enak nggak saudara? Nggak enak ya? Nggak enak ya? Nah, Anda terluka ya? Anda marah ya? Ya? Lalu Anda benci sama orang itu, padahal awalnya Anda mengingatkan supaya orang itu berubah karena Anda mengasihi dia, bukan? Nah, kenapa nggak berhasil? Karena Anda nggak punya sabar di sini nih. Kasih itu nggak berubah. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya. Nah, di sini harus dilatih sebagai pelayan Tuhan. Amin. Efesus 4 ayat 31, beberapa ayat ini mendasari ya tentang akar pahit.
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah disimpan, dibuang kok disimpan ya, dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Jangan disimpan. Banyak orang itu kan suka membanggakan hal-hal yang pahit seperti itu ya. Itu orang dunia sampai lagunya gini. Sakitnya hati ini. Wah, pamerin lagi itu. Gue sakit lu. Lu ya. Judulnya hati yang terluka. Nah, itu pasti yang nyanyi yang sedang terluka juga, betul nggak itu? Nah, orang yang hatinya sembuh pasti nggak nyanyi lagu itu, betul nggak itu? Nah, paling lagunya paling madu dan racun. Nah, saudara, hati yang terluka itu, aduh, gitu ya. Jangan, gitu. Hati yang sempurna, hati yang dipulihkan, itu lagunya anak-anak Allah, amin. Nah, hati hamba, amin. Nah, hati seorang sahabat, ya itu yang perlu dipertahankan, ya. Nah, saudara, terus Ibrani pasal 12 ayat 15, ya. Akar pahit itu bisa nular. Di sini dikatakan, jagalah supaya jangan pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, nah saudara, kenapa disebut mencemarkan banyak orang? Kalau Anda pahit hati terhadap seseorang, nanti Anda akan telepon orang lain ya. Pak Among, tahu nggak? Lalu Pak Among dengan apa? Nada pegang kumisnya gitu loh. Ada apa Pak Gideon? Tahu nggak? Ibu Evi itu. Ya, ya. Siapa itu? Itu loh. Ya. Nah, umpama nih, gitu. Nah, ya, umpama nih ya. Nah, terus, oh gitu. Nanti saudara, Pak Among akan telepon yang lain juga. Ya, orang ditelepon Pak Among itu akan telepon orang lain juga, betul nggak? Padahal belum tentu. Ya, apa yang saya katakan itu benar atas Bu Evi, betul? Ya kan? Wah, itu bisa. Kenapa saya bisa menyebarkan hal seperti itu? Karena saya pahit hati. Saya bisa mengubah fakta kadang-kadang. Gitu. Umpama saya minta tolong sama Bu Evi, nggak dikasih. Gitu. Saya balik nih faktanya. Ya, gara-gara saya pahit hati, betul? Orang Kristen kok begitu? Gak mau bantu saya. Gitu. Umpama nih. Lalu supaya saya bisa menjelek-jelekan Bu Evi ini, tak ceritain ke orang lain. Itu namanya menular. Mencemarkan, betul nggak? Nah, itu yang sering terjadi ya. Ya, jadi Ibrani itu berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Jadi akar pahit itu kenapa? Karena dia kecewa, harapannya tidak terjadi biasanya gitu loh. Dia kecewa. Pahit. Ketika pahit, nah, dia mulai cerita ke orang lain. Orang lainnya nggak ada kaitannya dengan orang itu. Dia jadi ikut pahit, betul? Gara-gara dengar cerita orang yang pahit hati itu. Makanya saran saya, kalau Anda pahit hati, mending masuk kamar, gitu nggak ya? Telan sendiri tuh. Ya masuk ke kamar, minta Roh Kudus untuk menyembuhkan, tuh. Jangan angkat telepon. Jangan WhatsApp orang. Tahu nggak? Ya dong. Sekarang ini kan model gitu ya, screenshot semuanya. Ini loh. Ya, gitu loh. Balesin gini. Nah, orang lain yang nggak ada urusan dengan dia, dia ikut terkontaminasi.
Gara-gara cerita Anda seperti itu. Ketika Anda sedang punya akar pahit. Amin. Ya, jangan ditularkan ya. Nah, hati-hati di sini. Oke, lanjut. 2 Tawarikh pasal 32. 2 Tawarikh pasal 32, ayat 24 sampai 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga ya murka ya Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Anda terlanjur mengalami hal seperti itu, way-out-nya adalah bertobat, menyadari seperti Raja Hizkia itu. Kenapa saudara? Allah ya, akan meninggikan ya, orang yang merendahkan diri, mau bertobat, mengakui kesalahannya, tapi dia akan merendahkan orang yang selalu meninggikan dirinya, alias tidak mengakui kesalahannya. Matius 23:12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ya. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Berdoalah agar orang seperti ini dipimpin Roh Kudus untuk menyadari keberadaannya, kemalangannya, dan mau ditolong dengan rela. Jadi tugas kita berdoa saja untuk orang-orang seperti itu, supaya Roh Kudus menginsapkan dan menyadarkan orang tersebut. Ya, Lukas 15, ini anak terhilang, ditanya ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Anda tahu ya, anak terhilang atau anak bungsu itu akhirnya dipulihkan oleh bapaknya, masuk kembali ke dalam rumah bapaknya, diberikan haknya kembali oleh bapaknya. Diawali dari apa? Ia menyadari keberadaannya. Tuhan tidak bisa menolong Anda kalau Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang luka dan mau ditolong oleh Tuhan. Banyak orang luka, dia nggak menyadari dan nggak mau mengakui dirinya luka. Ya, bahkan menyalahkan orang lain. Ini akibat daripada kelakuan orang lain itu. Yang salah bukan saya. Ya, yang salah bukan saya. Orang seperti ini nggak bakal dapat pemulihan dari Allah. Dia bisa menang, ya, dia bisa mendapatkan posisi, tapi di hadapan Allah dia tak tersembuhkan. Kenapa? Karena dia menyombongkan diri, meninggikan diri. Satu hari Tuhan akan merendahkan orang-orang tersebut. Seperti itu. Tapi orang yang mau merendahkan diri di hadapan Allah, Tuhan akan meninggikannya. Amin. Jadi walaupun Anda dituduh, ya, disalah-salahkan dan sebagainya, boleh belajar, ya, merendahkan diri. Oke. Nanti Tuhan akan meninggikan Anda. Tuhan akan membuka kebenarannya, walaupun butuh waktu kadang-kadang, ya. Tapi kalau Anda membela diri untuk gini dan merasa saya tidak salah, gini. Nah, disitulah Tuhan sulit untuk menolong kita semuanya. Yakobus 4 ayat 9 sampai 10. Orang seperti ini harus baca ayat ini. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Amin. Sadarilah kemalanganmu. Ya? Terus, orang seperti ini membangun kebiasaan untuk mengatasi masalahnya dengan bekerja atau berusaha keras. Sehingga mereka lebih mengandalkan diri sendiri daripada menunggu pertolongan daripadaku. Itu adalah semacam roh yang menguasai jalan pikirannya, yakni
roh mengandalkan diri sendiri, merasa bisa, merasa hebat, dan sebagainya. Harus banyak berusaha sebelum dapat memecahkan masalahnya atau memperoleh suatu hasil. Itu dijadikan moto hidupnya. Mereka tak percaya pertolongan Tuhan dengan mudah. Itu seperti masa lalumu juga, bukan? Ya, jadi banyak sekali ya usaha, upaya untuk membuktikan ini dan membuktikan itu ya. Nah, itu yang terjadi atas Pak Andreas dulu. Thomas, murid Tuhan Yesus, juga memiliki roh semacam itu. Ia tak mudah percaya kecuali melihat bukti. Ia banyak sekali memakai pikiran logikanya. Tak mudah percaya tanpa bukti. Aku telah memberi dia bukti yang diperlukannya, tetapi aku berkata melalui anakku bahwa ya di sini dalam Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Nah, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di sini. Iman tanpa melihat bukti seperti itu dapat ditumbuhkan melalui kasih aku. Engkau mengasihi aku, maka engkau lebih mempercayai perkataanku. Sehingga tanpa bukti pun engkau akan sudah percaya. Di mana ada kasih, ketakutan akan lenyap. Juga kekhawatiran dan kebimbangan. Maka iman akan bertumbuh dengan pesat. Jadi, orang yang luka batin itu mengalami kesulitan. Kesulitan apa? Mempercayai orang karena ia tak pernah merasakan kasih yang sesungguhnya. Jadi orang yang luka batin, ia cenderung mencuri kasih sayang dari orang lain secara tak sah. Itu bahkan akan membuat trauma yang lebih besar dan membangun dinding perlindungan lebih tebal dan akibatnya lebih sukar untuk mencapai dia. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah akhiri tentang bejana yang retak. Ya, harapan kami adalah jadilah bejana yang utuh supaya bisa menampung kemuliaan Allah di dalam hidup Anda dan hidupmu akan diubah menjadi mulia. Sama seperti Allah yang mulia yang masuk di dalam hidup Anda. Kepenuhan Bapa, kepenuhan Yesus, dan kepenuhan Roh Kudus akan semakin lebih cepat Anda alami dalam hidup Anda kalau bejanamu tidak retak, bejanamu tidak bocor. Dan nanti juga akan termanifestasi juga melalui ekonomi Anda juga. Tuhan akan membuat Anda lebih berhasil, ya, karena apa? Nanti dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada Anda juga bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita juga. Betul? Banyak aspek yang Tuhan akan perbaharui terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan itu ya. Besok ya kita akan masuk tema yang baru, yaitu tentang kota perlindungan. Apa itu kota perlindungan? Ya, bisa ikut lagi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.